Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah, rahmat serta inayahnya dan juga berjuta nikmat kepada kita semua yang dapat berkesempatan untuk hadir di acara webinar ini. Mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Fat dari KKNDR 154 UIN Jakarta. Berkesempatan di sini untuk menjadi narasumber dalam rangka menuntaskan program kerja saya di minggu keempat ini. Dan saya mengucapkan sebesar-besarnya banyak terima kasih terhadap Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di sini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu bertemakan membuat video pembelajaran menarik untuk siswa-siswi SD ataupun SMP. Yang pasti di wilayah Kelurahan Pasar Minggu, di mana itu adalah domisili saya berada dan merupakan persyaratan dari PPM UIN Jakarta. Mungkin kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Yang pertama saya akan sampaikan adalah betapa pentingnya video pembelajaran, terutama untuk menunjang bagaimana materi disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada setiap siswa-siswi di kelas yang belajar di rumah, dan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan agar mengapa? Agar siswa dan siswi dapat menangkap wawasan ilmu pengetahuan. Karena seperti yang kita ketahui, awal pandemi merupakan kabar yang begitu mengejutkan di bulan Maret kemarin, sekitar bulan Maret. Dan kemudian merubah semua sisi kehidupan. Dari yang tadinya orang malas berolahraga menjadi rajin berolahraga. Tak lepas dari itu, sistem pembelajaran pun ikut berubah. Yang tadinya belajar di sekolah, bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu guru. Naas, dikarenakan adanya pandemi ini, pembelajaran menjadi sistem virtual ataupun online. Oleh karena itu, sangat menjadi kepentingan video ini untuk disebarkan ke siswa ataupun siswi dalam rangka menyebarkan pengetahuan, menyampaikan ilmu berkaitan dengan masing-masing pelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu saya mengangkat materi ini karena menurut saya ini adalah materi yang urgent dan penting untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru agar kenapa? Agar nantinya kedepannya bisa lebih optimal dan juga dapat menjangkau Bapak dan Ibu guru yang masih mungkin awam terhadap bagaimana caranya membuat video, terus bagaimana tahap-tahapannya. Kali ini saya sudah menyajikan materi. Yang pertama ada menulis skenario, yang kedua proses rekaman, yang ketiga mencari ilustrasi, yang keempat proses editing, dan yang kelima adalah mengunggah ataupun upload. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama menulis skenario. Next. Menulis skenario ini adalah bagaimana caranya kita membuat konsep. Ya. Next. Menulis skenario ini adalah berfungsi sebagai pemandu kemana arah pembicaraan Bapak atau Ibu guru ketika direkam nanti. Jadi, penting sekali Bapak Ibu guru harus melihat apa yang harus dibuat. Misalnya seperti pelajaran. Kalau misalkan membuat video pembelajaran matematika, ya Bapak dan Ibu guru memasukkan rumus ke dalam video tersebut. Ataupun bahasa Indonesia, Bapak Ibu memasukkan kalimat, huruf, dan segala macam ke dalam video tersebut. Nah, sebelum menyampaikan juga, penting sekali Bapak dan Ibu guru memasukkan ringkasan materi, bahan ajar,
yang nantinya bisa dibacakan di depan kamera, ataupun Bapak dan Ibu guru sudah menguasai, maka bisa langsung disalurkan kepada anak-anak yang sudah siap menerima materi. Nah, skenario ini ibaratnya adalah tahap awal, tahap dasar sebelum pembuatan video akan dimulai. Dan ini merupakan tahap yang menjadi tahap pertama. Next. Kemudian proses perekaman. Proses perekaman sebenarnya paling bagus menggunakan kamera SLR ataupun kamera yang lainnya jenisnya. Nah, kalaupun tidak punya kamera SLR ataupun kamera lain sebagainya, bisa menggunakan kamera handphone saja, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang iPhone handphone maksud saya sudah begitu canggih dan banyak sekali pilihan untuk Bapak dan Ibu guru. Itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil video yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk menyalurkan materi kepada anak murid di sekolah. Dan juga menyediakan tripod juga sangat penting. Tripod ini adalah untuk menstabilkan kamera ketika sedang mengambil video, dan juga mungkin apabila lightning itu dibutuhkan, maka boleh digunakan saat mengambil video berlangsung. Kamera smartphone itu sudah banyak tipenya, dan kita sudah bisa memilih mana yang cocok untuk diambil video, mana yang kurang cocok diambil video. Nah, itu adalah sesuai selera masing-masing Bapak dan Ibu guru sekarang ini. Next. Kemudian mencari ilustrasi. Penting sekali untuk Bapak dan Ibu guru menambahkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam video agar membuat video itu semakin menarik, terlihat mudah untuk dipahami untuk siswa dan siswi yang belajar di rumah. Maka dari itu bisa didukung oleh ilustrasi yang tepat. Bisa saja menggunakan tabel, diagram, animasi, gambar, ataupun data-data lain yang secara visual itu dapat menampilkan ilustrasi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Jangan lupa ketika mencantumkan ilustrasi, dimasukkan juga sumber ya ke dalam video. Karena itu begitu penting, kita harus menghargai karya orang lain. Next. Oke, proses editing ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita kupas secara dalam, itu sangat lama materi ini. Oleh karena itu saya hanya mengkaji kulit-kulitnya saja yang menurut saya penting untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Ketika rekaman video dan ilustrasi sudah terkumpul, saatnya mengedit video pembelajaran. Ada banyak software yang bisa digunakan, misalnya Movie Maker dari Windows, kemudian Adobe Premiere itu yang cukup bagus ya, malah bagus. Corel Video Studio, terus Camtasia, Filmora, dan lain-lain. Dalam proses ini, Bapak atau Ibu guru dituntut untuk bisa berkreasi dalam berpikir out of the box, agar video pembelajaran bisa tetap seru, menyenangkan, dan tidak membuat jenuh siswa. Jangan bikin video dari awal sampai akhir teks saja. Ataupun jangan dari awal sampai akhir cuman isinya suara saja. Jangan dari awal sampai akhir isinya cuman gambar saja. Nah, itu akan membuat kejenuhan dari siswa ataupun siswa yang belajar dari rumah. Kemudian jangan takut ketika tidak ada aplikasi dari laptop, karena sudah banyak pula aplikasi yang dapat kita akses menggunakan smartphone ataupun handphone. Salah satunya adalah KineMaster yang saya letakkan di sebelah kanan teks judul ini. Itu adalah logo KineMaster. Kenapa saya letakkan di situ? Karena KineMaster itu adalah salah satu aplikasi edit video yang menurut saya lebih mudah untuk dipahami, dicerna, dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk Bapak dan Ibu guru menggunakan KineMaster. Nah, untuk video dan ilustrasi yang sudah tergabung nanti di dalam aplikasi tersebut bisa dirender video, ataupun ibaratnya itu adalah menyimpan video yang sudah jadi. Formatnya apa? MP4 ya biasanya, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan.
khusus untuk video yang mungkin akan diupload ke YouTube, ada beberapa pantangan-pantangan yang kita tidak boleh lakukan, misalnya seperti kita ingin memasukkan musik yang merupakan hasil karya seni dari orang yang terkenal ataupun musisi. Nah, itu jangan sampai kita bisa-bisanya memasukkan musik milik tokoh musisi dan kita tidak mencantumkan sumbernya, ataupun kita asal memasukkan saja dari awal sampai akhir isinya adalah musik tersebut di dalam video. Itu jangan juga seperti itu, karena diusahakan sekali mencari musik itu bukan musik-musik yang berasal dari musisi yang terkenal yang sudah mempunyai karya. Diusahakan sekali untuk menggunakan mungkin sekedar instrumen, ya. Instrumen itu banyak sekali di YouTube, dan sebisa mungkin cari yang tidak copyright. Itu kalau misalkan pengen di-upload ke YouTube. Tapi kalau misalkan tidak ingin di-upload ke YouTube, hanya untuk dikirim ke WhatsApp, grup WhatsApp, ya. Karena biasanya kan kelas itu kan dilakukan pembelajarannya di grup WA. Nah, maka bisa dilangsungkan video tersebut dikirim melalui WA. Nah, jadi proses editing lebih dalam saya tidak kaji di sini karena cukup banyak sekali hal yang harus disampaikan. Ini adalah kulit-kulit materi yang menurut saya adalah tahap awal dari Bapak Ibu guru untuk mengetahui, dan selebihnya nanti mungkin bisa dicari di YouTube, ya, karena sudah banyak sekali tutorial membuat video dan segala macam, maka tidak saya cantumkan di sini. Baik, next. Selanjutnya, proses unggah atau upload. Nah, proses unggah atau upload ini adalah proses memindahkan video dari galeri ataupun file penyimpanan di dalam handphone ke media sosial. Bisa YouTube, Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, dan aplikasi media sosial lainnya. Bila videonya sudah jadi, langkah terakhir yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah ini, mengunggah, ya. Kenapa kok harus diunggah? Karena agar setiap siswa ataupun siswi bisa mengakses video tersebut untuk belajar, ya. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu guru kalau misalkan upload di YouTube itu harus menggunakan link ketika menge-share di grup WA agar anak-anak tahu WA link apa yang bisa diakses untuk menuju video tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. And next. Baik, selesai juga pertemuan kita terakhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mendengarkan, menyimak, dan memantau acara pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.